Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum Ibu memberikan pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan Ibu sampaikan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baik. Buka halaman 31. Kita akan pelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai perusahaan jasa. Di sini Ibu akan berikan materi mengenai perusahaan jasa, yaitu yang pertama adalah pengertian dari perusahaan jasa itu sendiri apa. Yang kedua itu pelaporan keuangan yang ada dalam perusahaan jasa. Yang ketiga karakteristik dalam perusahaan jasa tersebut. Perusahaan jasa Menyediakan pelayanan. ya itu salah satunya, yaitu perusahaan jasa sendiri itu suatu bisnis atau usaha yang kegiatannya itu menghasilkan suatu produk atau jasa yang tidak berwujud, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan juga bisa dapat diartikan perusahaan yang menjual suatu produk atau jasa yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Akan tetapi ada beberapa jenis perusahaan jasa yang membutuhkan produk berwujud atau fisik untuk memperlancar kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan dalam perusahaan jasa, sering kita sebut dengan siklus akuntansi. Di dalam siklus akuntansi ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama kita itu mencatat transaksi finansial, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi selama dalam perusahaan itu. Yang kedua yaitu mencatat semua transaksi selama satu periode perusahaan berjalan. Yang ketiga yaitu kita membuat jurnal umum. Yang keempat kita membuat buku besar, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam membuat jurnal laporan keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Yang ketujuh yaitu membuat jurnal penutup. Yang kedelapan yaitu catatan atas laporan keuangan. Untuk materi siklus akuntansi ini kita akan membahas secara terperinci pada pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan jasa, di mana dalam perusahaan jasa ini terdapat ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu 1. Kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Seperti definisi dari pengertian perusahaan jasa itu sendiri, perusahaan jasa yang dimana aktivitas utama dari perusahaan jasa itu adalah menjual dan menawarkan pelayanan kepada konsumen yang membutuhkannya. Yang kedua yaitu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Perusahaan jasa tidak menyediakan produk dalam fisik atau yang dapat terlihat dan disimpan, karena produk dari perusahaan jasa itu suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang bisa dirasakan manfaatnya. Dia yaitu bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan produk berwujud, tergantung pada jenis usaha yang ingin didirikannya. Bisa membutuhkan, juga bisa tidak membutuhkan produk berwujud ini. Seperti halnya perusahaan jasa pada travel, mereka membutuhkan produk berwujud karena untuk menunjang kegiatan operasional mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seperti seorang konsumen yang ingin pergi berjalan-jalan ke luar negeri, maka mereka butuh armada untuk perjalanan tersebut. Beda halnya dengan kita membangun suatu pelayanan keuangan, maka tidak perlu adanya produk yang sebenarnya. Yang keempat yaitu produk jasa tidak bisa sama persis antara konsumen. Berbeda halnya dengan produk berwujud atau fisik, maka hasil dan bentuknya akan sama dengan konsumen satu dengan konsumen lainnya. Akan tetapi perusahaan jasa yaitu bertuju pada kualitas pelayanan dan kesediaan dari pelayanan itu sendiri, sehingga antara konsumen satu dengan konsumen lainnya berbeda. Seperti contohnya di dalam rumah sakit, saat kita sakit seperti batuk, pilek atau demam, maka kita perlu mengantri sebelum kita mendapatkan jasa pengobatan dari dokter. Beda halnya jika seseorang yang baru mengalami kecelakaan, maka mereka akan langsung dibawa ke tempat ICU, nggak mungkin harus mengantri itu dulu kan. Selanjutnya yaitu harga jasa tidak dapat dipatok.
Secara umum, konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda dalam pelayanan, sehingga harga secara umum tidak dapat ditentukan. Seperti contohnya kita pergi ke salon kecantikan. Jika kita hanya mau potong rambut, maka harga yang kita berikan yaitu pelayanan yang telah diberikan mereka, yaitu hanya potong rambut. Beda halnya jika kita ke kantor kesulitan salon kecantikan untuk merawat diri, medipedi, dan lainnya, maka kita akan memberikan harga sesuai pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tidak ada harga produksi dan penjualan. Di dalam perusahaan jasa, kita tidak memerlukannya adanya bahan baku produksi, sehingga di dalam pelaporan tidak adanya biaya produksi dan penjualan karena tidak ada standar penjualan yang akan diberikan. Maka di dalam pelaporan perusahaan jasa hanya ada dua unsur, yaitu yang pertama yaitu pendapatan dan biaya lainnya untuk perhitungan untung atau rugi. Bahwa perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang memiliki kegiatan memproduksi dan menyediakan berbagai macam pelayanan kepada konsumen, baik seperti keamanan, kenyamanan, dan lain-lain yang mereka butuhkan. Oke, di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan beberapa tugas. Yaitu, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Oke. Kelompok pertama yaitu Sekar Aisyah Andre, kelompok kedua Aini Syafa Anissa, kelompok 3 Dwi Sadina Okta ya. Di sini Ibu ingin kalian membuat suatu map atau peta konsep mengenai contoh perusahaan jasa yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Dan setelah itu kalian menjelaskan transaksi-transaksi apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ibu akan kasih waktu selama 30 menit. Setelah itu, kalau sudah selesai nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan proyekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami. Ini hasil dari kerjasama kelompok kami. Yang pertama, perusahaan penyedia jasa pencucian pakaian Anissa Laundry. Investasi dalam jasa Anissa Laundry memerlukan investasi yang baik, di mana dipastikan dilakukan pencatatan pembukuan investasi dengan benar. Pembelian. Untuk dapat menyediakan jasa pencucian perlu melakukan pembelian peralatan seperti mesin cuci, di mana agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan efektif atau efisien. Pendapatan. Dalam Anissa Laundry diperlukan pencatatan pendapatan setiap bulan dengan benar sehingga memperoleh pendapatan yang untung. Pembayaran. Di dalam jasa pencucian pakaian diperlukannya penyediaan listrik, air, dan tenaga kerja yang menjadi beban yang wajib dibayar untuk meningkatkan pelayanan di perusahaan. Penerimaan piutang, di mana konsumen akan membayar jasa yang telah diterima dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Pengembalian investasi. Keuntungan dalam jasa Anissa Laundry yang diperoleh harus dibagi kepada para investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Oke, dari kelompok 1 sudah bagus ya map-nya tentang transaksi-transaksi yang ada di Anissa Laundry, tentang laundry ya. Transaksinya itu pertama itu investasi. Investasi adalah suatu modal, di mana saat kita ingin membuka suatu usaha pasti kita membutuhkan suatu modal. Nah, modal itu bisa kita dapat dari meminjam atau dari pihak yang ingin memberikan modal. Dan saat kita ingin membuka usaha tersebut, maka kita akan berpikir kita ingin membuka usaha apa. Maka kita ambil contoh dari mimet kelompok 1 yaitu laundry. Nah, dari kita penyediaan jasa penyuci pakaian, kita ingin membuka di perkotaan.
di mana dinamika penduduk di perkotaan itu sangat pesat. Oleh karena itu, maka saat kita membuka usaha, kita harus pelayan apa sih agar usaha kita laku. Kalau kita di laundry berarti kita pelayanan one day service. Dari one day service berarti kita membutuhkan mesin cuci yang banyak dan yang canggih. Dan dari kesimpulan itu maka kita bisa dapat simpulkan bahwa modal yang kita perlukan itu sangat tinggi. Yang kedua yaitu pembelian. Di dalam pembelian, suatu usaha memerlukan peralatan atau perlengkapan dalam memenuhi kegiatan usahanya. Di dalam penyediaan penyucian pakaian, kita peralatan seperti pembelian mesin cuci untuk kegiatan operasional, untuk mengoperasikan kegiatan yang ada, sehingga kegiatan operasional bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pendapatan. Setiap kita ingin mendirikan usaha, pasti kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, pendapatan yang maksimal. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal itu, maka kita akan memberikan pelayanan jasa yang dari pendapatan itu kita bisa jadikan sebagai untuk kegiatan operasional dalam sehari-hari. Di dalam penyediaan jasa penyucian pakaian, maka kita membutuhkan sabun dan air untuk melakukan operasional sehari-hari, sehingga dengan adanya pendapatan yang kita terima untuk menunjang kebutuhan operasional agar tidak terhenti. Yang keempat yaitu pembayaran. Suatu perusahaan akan memiliki tanggungan beban yang harus dibayarkan seperti listrik, telepon, internet, dan tenaga kerja. Di mana kita membutuhkan listrik untuk menghidupkan mesin cuci sebagai operasi utama dalam usaha kita. Untuk telepon, di mana telepon itu berguna untuk kita bertelekomunikasi dengan konsumen agar memberikan pelayanan yang lebih baik. Untuk tenaga kerja, di mana kita memerlukan pembayaran tenaga kerja itu agar bisa memberikan pelayanan lebih maksimal mungkin. Selanjutnya yaitu penerimaan piutang. Di dalam penerimaan piutang, suatu perusahaan ada yang membayar secara langsung dan juga ada yang diberikan kurun waktu yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu pengembalian investasi, di mana setiap usaha selama satu periode akan memberikan suatu keuntungan, dan di mana dari keuntungan itu akan dibagi rata dengan investor-investor yang telah memberikan modal kepada kita. Jadi mengenai perusahaan jasa ini tadi udah paham ya. Kalau seandainya belum ada yang paham, kalian bisa tanya pada teman kalian yang sudah paham. Kalau seandainya masih teman kalian ada yang belum dapat mengerti lebih lanjut, kalian bisa datang ke kantor ibu untuk bertanya sama ibu. Oke, selanjutnya yang tidak hadir hari ini siapa aja? Okta sama Dwi, Bu. Okta sama Dwi. Ya, Okta sama Dwi aja ya. Ya. Oke, sekarang Ibu tutup pertemuan hari ini. Materi yang dapat Ibu sampaikan, jika ada beberapa materi yang tadi Ibu sampaikan ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa datang ke ruangan Ibu untuk bertanya. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.